Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep geografi. Nah, apa sih konsep geografi itu? Jadi konsep geografi itu adalah konsep yang harus kita pahami bersama dalam belajar geografi. Nah, materi ini ada di mata pelajaran geografi kelas 10 semester 1. Nah, konsep geografi itu adalah apa gitu? Nah, konsep geografi adalah gabungan 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografi. Jadi konsep ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan saran analisis bagi para praktisi geografi baik di laboratorium maupun di lapangan. Jadi konsep geografi itu memiliki 10 konsep ya. Ada 10 konsep. Nah, jadi melalui konsep geografi ini kita nanti bisa mengetahui gambaran objek atau proses fenomena geosfer yang nanti dianalisis berdasarkan geografi. Nah, kita lihat apa sih 10 konsep ini? Jadi menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI, nah IGI merumuskan ada 10 konsep geografi. Ada lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, ada pola, ada morfologi, kemudian ada aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi, dan keterkaitan ruang. Nah, 10 konsep ini yang harus kita pahami dalam belajar geografi. 10 konsep ini yang membedakan antara konsep ilmu-ilmu lain dengan konsep geografi. Nah, kita akan bahas satu persatu, apa itu konsep lokasi, apa itu konsep jarak, apa itu keterjangkauan, dan sebagainya. Baik, yang pertama adalah konsep lokasi. Jadi lokasi itu adalah posisi spasial atau letak suatu objek di permukaan bumi. Jadi kalau ngomong lokasi adalah ngomongin tentang letaknya di permukaan bumi. Nah, lokasi sendiri terdiri dari dua gitu. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Apa sih yang membedakan antara lokasi absolut sama lokasi relatif itu? Nah, jadi kalau lokasi absolut itu adalah lokasi yang bersifat tetap. Tetapnya seperti apa gitu? Jadi misalnya Indonesia berada pada lintang 11 derajat lintang selatan. Jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sedangkan lokasi relatif adalah letak yang berdasarkan kondisi wilayahnya. Misalnya gini, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kan bisa saja berubah gitu, bisa saja misalnya agak bergeser ada benua lain gitu. Jadi kalau lokasi absolut dia sifatnya tetap. Kalau lokasi relatif bisa cenderung berubah-ubah. Contoh lainnya gini, Cilegon berada di antara 5 derajat sampai 6 derajat lintang selatan. Nah, jadi Cilegon ini sudah tetap berdasarkan letak astronomisnya, yaitu berada pada 5 derajat sampai 6 derajat lintang selatan. Nah, sedangkan contohnya misalnya di lokasi relatif, Cilegon berada di antara Kabupaten Serang dan Kota Serang. Nah, di situ ada lokasi relatif, jadi bisa mengira-ngira, oh ternyata masih bisa kok dekat Pandeglang yang sebelah utaranya gitu. Ya, itu hanya perkiraan saja. Atau contoh lain gini, Ahmad berada di antara Siti dan Maya gitu. Oh ternyata Mayanya pindah tempat, kan nanti berubah juga. Ya, jadi itu adalah lokasi relatif. Oke, kemudian ada konsep berikutnya adalah konsep jarak. Jarak adalah
ruang yang harus ditempuh untuk mencapai suatu lokasi. Nah, sama kayak konsep lokasi, jarak juga ada dua. Ada jarak absolut, ada jarak relatif. Sama juga konsepnya gitu. Jadi kalau absolut sudah tetap, kalau relatif ya cenderung berubah-ubah. Contohnya gini, jarak absolut diukur menggunakan satuan panjang. Nah, misalnya SMA N1 Cilegon ke SMA N3 Cilegon berjarak 3 km. Nah, ada satuan panjang 3 km di situ. Ya. Jadi sudah ada pakemnya karena ada pengukuran 3 km. Atau biasanya gini, SMA N3 Cilegon ke rumah saya gitu. Atau ke rumah Ahmad berjarak 10 meter. Nah, itu sudah ada satuan panjang 10 meter itu. Ya. Jadi kalau absolut adalah diukur menggunakan satuan panjang. Ingat, patokannya adalah satuan panjang. Nah, sedangkan jarak relatif yaitu mempertimbangkan rute, waktu, biaya. Misalnya gini, SMA 3 Cilegon ke SMA N1 Cilegon membutuhkan waktu 10 menit. Nah, ternyata di tengah jalan ada trouble, misalnya jalannya ambruk atau misalnya ada kemacetan sehingga itu cenderung berubah, waktu juga berubah. Nah, itu yang dinamakan jarak relatif, yaitu mempertimbangkan baik itu rute, waktu, dan biaya. Paham ya? Jadi sama-sama konsepnya kayak lokasi gitu. Jadi kalau absolut tetap, kalau relatif dia berubah-ubah. Oke. Berikutnya adalah keterjangkauan. Nah, kalau ngomong keterjangkauan, yaitu seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Jadi, secara sederhananya, keterjangkauan adalah konsep yang ngomongin tentang aksesibilitas, ngomongin tentang bagaimana mudah atau enggak akses itu gitu. Nah, wilayah yang jauh akan mudah dijangkau apabila sarana dan prasarana transportasinya memadai. Misal gini, dia dekat nih gitu, tapi di bawahnya ada jurang gitu, sehingga susah untuk buat diakses. Sedangkan yang di sana jauh, tapi transportnya sudah bagus gitu. Motor sudah bisa jalan ke sana, gitu. Mobil juga sudah bisa. Nah, ini yang mempengaruhi kemajuan suatu wilayah tergantung dari aksesnya gitu. Pak gitu, kenapa di Papua harga aqua mahal gitu? Kenapa harga bensin mahal? Kenapa harga Indomie mahal gitu? Ya karena itu mempertimbangkan jarak tempuhnya yang lumayan susah gitu. Selain itu bagaimana rutenya, aksesnya gitu. Sehingga ketika dijual kembali ke sana, nah dibutuhkan untuk biaya-biaya tadi, biaya angkutannya, waktu dan sebagainya. Sehingga suatu kemajuan wilayah tergantung dari aksesnya atau aksesibilitasnya. Paham ya? Jadi kalau keterjangkauan ngomongin tentang aksesibilitas atau kemudahan akses. Bagaimana akses itu bisa diakses dengan mudah atau enggak. Gitu ya. Konsep berikutnya adalah konsep pola. Nah, pola adalah mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Jadi kalau ngomongin pola adalah susunan. Susunan itu bentuk. Contohnya, permukiman penduduk berpola memanjang mengikuti garis jalan raya. Jadi kalau pola adalah bentuknya. Ada yang pola penduduknya bisa memanjang, ada yang pola penduduknya melingkar, pola permukimannya gitu. Jadi biasanya kecenderungan itu mengikuti bentuk wilayahnya gitu. Kalau misalnya wilayahnya di perbukitan tentu nggak bisa memanjang gitu. Kalau misalnya wilayahnya datar mungkin akan memanjang gitu. Atau dia dekat sungai pasti akan mengikuti arus sungai. Itu adalah konsep pola gitu. Bisa pola memanjang, bisa pola melingkar dan sebagainya.
Contoh yang digambar sebelah ini adalah contoh permukiman penduduk yang berpola memanjang ya, mengikuti jalan raya. Nah, itu ada jalan raya, jadi perumahannya tuh mengikuti jalan raya itu. Nah, itu adalah konsep pola. Baik, konsep berikutnya adalah morfologi. Nah, morfologi adalah bentuk muka bumi atau bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Nah, bentuk muka bumi kan nggak sama gitu. Ada yang berbentuk pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Jadi, kalau ngomongin konsep morfologi, yaitu ngomongin bentuk muka bumi. Muka bumi kita tuh nggak sama gitu. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, dan sebagainya. Nah, misalnya gini, bentuk sungai berkelok-kelok karena proses erosi dan sebagainya. Jadi suatu bumi itu ibaratnya nggak akan sama. Ada proses yang dinamakan karena proses endogen atau proses tenaga dari dalam bumi gitu, sehingga merubah struktur di luar gitu. Ada proses eksogenik, yaitu proses yang dari tenaga dari luar seperti ada angin, hujan, dan sebagainya gitu ya, sehingga merubah kondisi permukaan bumi. Nah, itu disebutnya morfologi. Jadi kata kuncinya adalah morfologi itu adalah bentuk muka bumi. Ya, bentuk muka bumi itu bisa jadi gunung, bisa jadi lembah, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Paham ya konsep morfologi? Kemudian konsep berikutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Jadi kalau ngomong aglomerasi adalah kecenderungan mengelompok. Nah, kita lihat di samping sebelah kanan kita ada contoh rumah. Ini adalah contoh rumah warga Baduy. Jadi warga Baduy itu kan tinggalnya di pegunungan. Nah, kecenderungannya mengelompok gitu. Dalam satu dusun mengelompok, sehingga kekerabatannya semakin kuat di situ. Nah, misalnya gini lagi, pemusatan kawasan perdagangan di pusat kota ini mengelompok. Atau misalnya orang-orang elit cenderungnya akan mengelompok sama orang elit juga gitu. Gak akan mungkin misalnya orang elit di perkampungan yang memang ekonominya rendah gitu. Sehingga ya pelan-pelan seperti ada gap di situ. Nah, itu ngomongin tentang aglomerasi. Jadi kata kunci aglomerasi adalah kecenderungan mengelompok atau mengelompok ya, atau terjadi pemusatan. Nah, itu. Selanjutnya adalah konsep nilai guna. Nah, konsep nilai guna ini adalah bahwa setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi nggak semua potensi wilayah itu sama ya. Jadi keragaman potensi tersebut memiliki nilai guna yang berbeda pula. Nah, misalnya Bogor gitu, karena dia banyak pegunungannya, terus udaranya sejuk sehingga berpotensi untuk jadi untuk wisata misalnya. Sedangkan daerah Cirebon misalnya daerahnya dekat pantai gitu, sehingga atau pesisir, cenderungannya bisa di nelayan dan juga bisa dijadikan ternyata daerah industri gitu. Jadi setiap wilayah itu punya masing-masing potensi. Contohnya penduduk Anyer kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Karena apa? Karena wilayahnya dekat laut. Kan nggak mungkin orangnya di gunung profesinya sebagai nelayan, kan nanti naik lagi, turun lagi ke gunung gitu. Jadi wilayah itu atau profesi seseorang atau masyarakat berdasarkan potensi masing-masing. Makanya nanti ketika membuat suatu pembangunan nggak bisa disamakan gitu antara wilayah A, wilayah B, wilayah C, itu nggak sama gitu. Karena setiap wilayah punya masing-masing manfaatnya, punya masing-masing nilai gunanya, punya masing-masing potensinya gitu.
Jadi dalam membangun itu nggak akan disamakan, mengikuti ciri khas masing-masing setiap wilayah. Itu ya. Jadi kalau nilai guna itu adalah konsep yang punya manfaat. Oke. Berikutnya adalah konsep diferensiasi area. Nah, konsep ini kita lihat ada different bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada kecenderungan yang berbeda, yaitu berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Jadi di sini itu setiap wilayah punya keunikan masing-masing. Setiap wilayah itu berbeda gitu. Setiap wilayah punya ciri khas yang tidak sama dengan wilayah lainnya. Jadi perbedaan karakteristik tersebut bisa berupa tentang alam, kependudukan, pembangunan, perekonomian, dan lain sebagainya. Jadi di konsep diferensiasi area ini adalah karakteristik yang dimiliki suatu wilayah menjadi ciri khas. Contohnya gini gitu, Pak, kok di sini mah panas, di sana mah sejuk. Itu adalah ciri khas bahwa setiap wilayah punya keunikan masing-masing, sehingga masuk sama kayak tadi nilai guna itu, sehingga arah wilayahnya akan berbeda pula gitu. Dia mempunyai suatu ciri khas yang berbeda. Nah, dia sebagai daerah wisata, dia bisa sebagai daerah yang kulturnya memang lebih adatnya kencang gitu, atau adatnya masih bagus. Nah, itu adalah diferensiasi area. Konsep berikutnya adalah konsep keterkaitan ruang atau konsep keterkaitan ke ruang. Jadi kalau konsep ini yaitu menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Contohnya gini, beberapa waktu lalu Kabupaten Lebak itu mengalami terjadi banjir bandang. Nah, ternyata setelah diselidiki, banjir itu terjadi karena ada aktivitas penambangan di suatu gunung tersebut. Nah, sehingga yang menyebabkan adanya banjir bandang. Jadi lebih ke sebab akibat ya, lebih ke penyebabnya gitu. Jadi setiap wilayah itu ada yang mempengaruhi juga gitu. Contoh lainnya gini, Jabodetabek ya, biasanya kok di Jakartanya nggak hujan itu, tapi di Bogornya hujan. Jadi di Jakarta nggak hujan, di Bogor hujan, kok yang di Jakarta bisa banjir juga gitu. Nah, ternyata ada kiriman air dari Bogor gitu. Karena Bogornya hulunya sudah mulai rusak, sehingga air nggak bisa ketahan di Bogor, dibuanglah ke bagian hilir, sehingga Jakarta ikut juga kena banjirnya gitu. Makanya dalam suatu wilayah atau pembangunan wilayah, ngebangun itu nggak bisa satu-satu gitu, harus semuanya gitu. Kita ngebangun Jakarta, ya perlu juga melihat Bogornya, Depoknya, kita lihat bagaimana kondisi di sana, vegetasinya seperti apa, kondisi alamnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa satu-satu. Jadi perlu ada koordinasi antar dinas, koordinasi antar pemerintahan dan sebagainya gitu. Sehingga di situ kalau membangun suatu wilayah terintegrasi di situ ya. Jadi nggak bisa satu-satu. Paham ya? Jadi kalau keterkaitan ke ruang, dia ngomongin tentang ada penyebabnya, ada sebab akibatnya dari suatu wilayah itu sendiri. Bahwa suatu fenomena geosfer di suatu wilayah bisa saja disebabkan oleh wilayah lain ya. Berikutnya, ini adalah konsep yang terakhir, adalah konsep interaksi dan interdependensi. Sama, hampir mirip dengan konsep keterkaitan ruang. Nah, cuma bedanya kalau di interaksi dan interdependensi, dia sudah mulai ada ketergantungan nih. Jadi hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena baru atau penampilan, bisa juga masalah baru gitu. Jadi di sini tuh ngomongin tentang ketergantungan. Misal, kota butuh desa buat mensuplai
bahan pangan. Kenapa gitu? Karena di kota itu nggak ada area pertaniannya gitu, sehingga butuh support dari desa. Nah, desa yang minim teknologi sehingga juga butuh support dari kota. Itu kan saling ketergantungan, semuanya saling butuh. Nah, misalnya kalau kota nggak disupport pangannya dari desa, nah dia mau makan apa gitu? Makan teknologi kan enggak. Nah, disitulah adanya konsep interaksi dan interdependensi. Jadi adanya terbangun hubungan timbal balik antara kedua wilayah maupun lebih. Jadi sudah mulai masuk ke ketergantungan, ya, timbal balik, itu ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang 10 konsep geografi atau 10 konsep esensial geografi yang kita harus pahami bersama dalam mata pelajaran geografi. Ya. Baik. Biar kita aplikatif, kita terapkan dari belajar 10 konsep tadi ke soal, ya. Soal yang pertama. Sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan merupakan dataran rendah dan terdapat banyak sungai. Konsep dasar geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah apa? Nah, di kata kuncinya, sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan merupakan dataran rendah dan terdapat banyak sungai. Nah, kalau ngomong tentang ada rendah, ada sungai, ada gunung, berarti ngomongin tentang apa tuh? Konsep apa? Apakah pola gitu? Memanjang, melingkar, enggak ya? Apakah ngomongin tentang jarak? Nah, karena di sini soalnya ngomongin tentang banyaknya dataran rendah, banyaknya sungai. Nah, berarti mungkin adalah morfologi. Jadi jawabannya adalah C. Yap, morfologi ya. Lanjut ya, soal berikutnya. Pulau Nusa Kambangan merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Cilacap yang hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ompreng. Dalam studi geografi, kasus tersebut merupakan salah satu contoh konsep apa gitu. Jadi ngomongin tentang bahwa Nusa Kambangan hanya dapat ditempuh menggunakan perahu. Kalau ngomongin tentang itu berarti ngomongin tentang akses. Kalau akses berarti dia ngomongin tentang apa tuh? Konsep keterjangkauan. Oke. Soal berikutnya ya, soal terakhir. Pantai Sawarna Banten menjadi tujuan wisatawan untuk menikmati keindahan panorama. Penduduk sekitar memanfaatkan pantai Sawarna dengan berdagang emping dan menyediakan penginapan. Dalam studi geografi, fenomena tersebut merupakan contoh konsep apa? Jadi ada pantai nih di Pantai Sawarna gitu, pantainya bagus. Nah, kemudian masyarakat sekitar memanfaatkan untuk berjualan emping. Emping ya, emping itu adalah makanan khas lokal yang ada di Banten. Terus menyediakan penginapan, bisa juga misalnya gelar tikar gitu, maksudnya menyewakan tikar dan sebagainya. Nah, jadi si pantai ini dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Jadi kalau ngomong kayak gitu tentang apa berarti? Apakah keterjangkauan? Apakah nilai guna? Apakah morfologi? Apakah diferensiasi area? Ataukah pola? Siap. Jadi jawabannya adalah nilai guna. Karena berkaitan dengan manfaat pantai itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan, untuk menyewakan penginapan dan sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang 10 konsep geografi atau 10 konsep esensial geografi. Kalau tidak paham, nah, mudah-mudahan diulas kembali, dibaca lagi materinya tentang konsep geografi. Pada prinsipnya dalam materi ini lebih ke sering baca gitu, terus lebih banyak melihat penerapan soalnya gitu. Oh ternyata kayak gini loh. Oh penerapan konsep morfologi seperti ini loh. Ya.
Dari saya mohon maaf, kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.